Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Elvis Christopher Sanjaya, NPM 2117051053 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata. Yang pertama ada sejarah teori bahasa dan otomata. Sekitar tahun 1950-an, Noam Chomsky menciptakan model matematika sebagai sarana untuk mendeskripsikan bahasa serta menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Saat ini dimulai pendalaman bidang bahasa komputer. Perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia adalah sampai sekarang belum diketahuinya bagaimana cara manusia mengartikan bahasa, sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Noam Chomsky mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Grammar berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu. Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Meski pembahasan Chomsky terutama ditujuan untuk bahasa alami, grammar mempunyai nilai atau manfaat sangat besar di ilmu informatika atau komputer, karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal lainnya. Grammar diterapkan pada perancangan kompilator dan bidang-bidang di ilmu komputer. McCulloch dan Pitts mengemukakan mesin abstrak sederhana, yaitu finite automata, untuk memodelkan neural nets. Turing machine seperti komputer modern saat ini dapat mengolah simbol-simbol di tape dan menghasilkan keluaran atau simbol-simbol yang berada di tape-nya setelah berakhirnya barisan pergerakan. Merupakan karya teoritis dari Alan Turing. Karena banyak yang berperan pada pengembangannya, bidang teori ini diberi aneka ragam warna, yaitu yang pertama teori otomata, lalu ada teori bahasa formal, dan yang terakhir teori mesin Turing. Pengertian teori bahasa dan otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Terdapat beberapa konsep dasar. Yang pertama, anggota alfabet dinamakan simbol terminal. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat anggota bahasa biasa tak hingga kalimat. Simbol-simbol terminal atau variabel. Yang pertama huruf besar. Yang kedua huruf S sebagai simbol awal. Yang ketiga string yang mencetak miring, misalnya exper. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa ke beta, artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Translator teori bahasa dan otomata. Translator yaitu suatu program yang mengambil input sebuah program yang ditulis pada suatu bahasa pemrograman ke dalam bahasa lain. Mengapa dalam proses komputasi dibutuhkan translator? Bahasa mesin adalah bentuk bahasa yang terendah pada komputer. Bahasa mesin tidak lebih dari urutan bit 0 dan 1. Instruksi dalam bahasa mesin dapat dibentuk menjadi sebuah microcode. User tidak memahami bahasa mesin. Lalu ada jenis-jenis translator. Yang pertama, assembler, yaitu source code bahasa assembly. Object code adalah bahasa mesin. Yang kedua, compiler, source code bahasa high level. Object code adalah mesin. Source code dan data diproses terpisah. Yang ketiga, interpreter. Interpreter tidak menghasilkan bentuk object code. Hasil translasinya dalam bentuk internal, di mana source code harus selalu ada.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.